Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 4 Malang atau yang mewakili, yang terhormat Ibu Rindi Astuti SEMPD selaku Koordinator PSDM, yang terhormat Bapak Ibu narasumber yaitu Bapak Muhammad Mukhlisin MPD, Ibu Ati Rahmawati SPD, Bapak Rindi Andika SPD, yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Negeri 4 Malang yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan, 3. Pemaparan materi, 4. Kesimpulan dan refleksi, 5. Penutup. Agar acara hari ini berjalan dengan lancar, maka marilah bersama-sama kita membaca bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Jigasari Rinovita Mayang Kusuma SHIMA. Hadirin dimohon berdiri. Pada hitungan keempat, mulai. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada Ibu Rindi Astuti SEMPD dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, Bapak Mukhlisin, Ibu Ati, dan Ibu Rindi pada kegiatan pagi ini. Juga yang sangat kami banggakan dan kami sayangi rekan-rekan Bapak Ibu guru SMK Negeri 4 Malang yang sangat berbahagia. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini
kita akan bersama-sama mendengarkan dan juga belajar mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita dan bagaimana dampak dari adanya budaya positif ini terhadap kemampuan atau kompetensi peserta didik di dalam menguasai pembelajaran. Berikutnya juga bagaimana nanti ketika di kelas seorang guru, seorang pendidik menemui peserta didik yang melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan kelas, maka di dalam kegiatan ini nanti kita akan berbagi informasi, berbagi praktik baik mengenai bagaimana menjalankan suatu restitusi kepada peserta didik agar mengembalikan lagi mereka kepada budaya yang baik, kepada perilaku yang baik dengan penuh kesadaran. Nah, Bapak Ibu, jadi kegiatan hari ini begitu penting untuk kita ikuti karena 3 Bapak Ibu yang ada di hadapan Bapak Ibu ini telah mendapatkan berbagai materi atau wawasan yang tentunya sangat membantu kita untuk melakukan pengembangan pembelajaran yang ada di kelas maupun untuk melakukan pengembangan di komunitas belajar pada mata pelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, harapan kami nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diikuti dengan baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ridi Astuti SDMPD yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya yaitu masuk kepada acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Untuk itu Bapak Ibu narasumber dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Malang yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang PSDM Ibu Ridi Astuti STMPD. Kemudian juga teman-teman semuanya, narasumber dan teman-teman Bapak Ibu dan juga rekan mahasiswa yang sangat berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam rangka menghadiri destinasi kita pada pagi yang berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan mahasiswa. Sebelumnya kami perlu diketahui bahwa kami di sini ada bertiga adalah TGB atau Calon Guru Penggerak Angkatan 11 di bawah naungan BPGB Jawa Timur. Jadi salah satu tugasnya adalah mendesimasikan ilmu yang telah kami dapatkan. Bapak Ibu, bahwa selama pendidikan ini kita selama 6 bulan. Jadi insya Allah Desember kita akan berakhir dan nanti selanjutnya akan ada panen karya. Insya Allah kalau nggak salah ada di SMK juga. Kegiatan kami pelatihan ini sangat banyak ilmu yang kami dapatkan. Begitu juga dengan tugasnya yang sangat menumpuk. Semoga mohon doa restu dan support Bapak Ibu, semoga kami bisa melaluinya dengan baik. Dan Bapak Ibu nantinya bagi yang penasaran seperti apa sih CGP bergerak, silakan nanti bisa bergabung dengan kami. Pasti enak, banyak ilmunya daripada nanti duduk-duduk seperti Bu Kesi di situ. Penasaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugasnya terus menerus tapi kita banyak ilmu. Baik, di sini kita akan mendeskripsikan atau sedikitnya berbagi ilmu lah istilahnya
bukan narasumber, tapi berbagi ilmu yang telah kami dapatkan. Di sini kebetulan temanya adalah budaya positif. Ada beberapa budaya positif yang telah kami dapatkan. Salah satunya adalah inquiry, apresiasi, kemudian ini segitiga diskusi, dan juga ada, kalau di redaksi kita ada 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan juga nanti penerapan, atau biasanya dalam bahasa Indonesia ada 4F, feeling, finding, dan future. Itu beberapa yang telah kami dapatkan, dan nanti juga Bu Wati akan menyampaikan beberapa juga terkait dengan budaya positif, sudah disambung lagi dengan Bapak Sindi. Baik, untuk kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang segitiga restitusi. Sebelumnya saya juga belum tahu Bapak Ibu, apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga itu ya, segitiga kan begini kan, restitusi itu apa? Jadi mungkin Bapak Ibu juga sama dengan perasaan saya bahwa ketika itu apa sih segitiga restitusi dari awal kok mana itu? Oke. Ini adalah salah satu pendekatan atau strategi dalam rangka kita untuk mengawali, atau gimana sih, di dalam murid itu pasti ada masalah. Murid-murid yang setidaknya tidak boleh kita cap dengan akal, tapi dengan aktif, atau sesuatu yang memang anak-anak yang luar biasa. Nah, bagaimana cara menanganinya? Ini adalah salah satu pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini dalam tema saya ambil adalah itu bisa menuju disiplin positif dan juga yang efektif. Seperti apa? Mari kita langsung melangkah. Segitiga restitusi adalah sebuah model yang terdiri dari 3 langkah. Jadi segitiga itu berarti 3 langkah. Tadi seperti yang ada di samping sini. Nah, yang dapat membantu anak atau peserta didik belajar dari kesalahan mereka. Jadi biasanya kita kalau anak didik melakukan kesalahan, kita langsung menghukumnya itu cara-cara yang konvensional. Jadi Bapak Ibu, mungkin dengan beberapa ini dari saya mungkin nanti bisa diterapkan di kelas atau ketika menghadapi anak-anak yang aktif atau sesuatu yang ada berbeda di kelas. Itu bagaimana caranya? Mungkin ini salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan. Model ini tidak berfokus pada hukuman, tapi pada pemahaman terhadap akar penyebab masalah dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Intinya adalah Bapak Ibu, pendekatan ini adalah yang dicari adalah pendekatan menyentuh hatinya. Seperti kata penyanyi, namanya siapa Bu gitu? Sentuh hatinya. Nah, seperti itu. Yang sentuh hatinya. Tapi jangan badannya kemudian sentuh-sentuh semuanya. Tapi menyentuh hatinya, mengajak untuk bercengkrama, mengajak untuk berdiskusi. Kenapa? Nah, itu segitiga restitusinya seperti itu. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ini ada 3 langkah. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Di sini adalah menstabilkan identitas anak ini berarti kita perlu meyakinkan anak bahwa mereka adalah individu yang berharga. Jadi setiap anak dilahirkan pasti berbeda, tapi di situ juga dilahirkan dengan karakter dan gaya hidup dan belajar tertentu. Pasti ada sesuatu yang berbeda, juga ada sesuatu yang berbeda, dan juga ada yang sama. Jadi kita harus menerapkannya juga tidak menyamakan sama rata, tapi juga kita menggalinya dengan cara tadi itu, dengan berdiskusi. Jadi mereka kita anggap sebagai individu yang berharga meskipun mereka membuat kesalahan. Kita juga salah satunya contohnya adalah kalimat kamu adalah murid yang baik, tapi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bahkan mungkin jika tidak terlalu berat, Bapak Ibu guru dulu juga pernah melakukan seperti itu. Tidak ada nobody perfect, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita mengatakan pada itu berarti menstabilkan identitas. Berarti anak-anak itu tidak hanya saya juga yang bersalah. Kadang kalau dengan kesalahan kita, nanti anak-anak juga yang lain juga kadang bersalah. Nah, yang jadi intinya adalah
dengan cara ini anak ini bisa merasa aman dan lebih terbuka untuk menerima koreksi khususnya dari Bapak Guru. Selanjutnya adalah langkah yang kedua. Setelah kita menstabilkan keadaan agar anak menjadi perasaan aman dan nyaman untuk diajak diskusi, selanjutnya adalah kita bisa memvalidasi tindakan yang salah. Kadang tindakan yang salah bagi murid adalah benar. Jadi kita ini di sini mendiskusikan bagaimana caranya. Dan setelah identitas anak stabil, langkah selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah tadi dengan cara ini bukan berarti untuk membenarkan kesalahan. Sekali lagi tadi itu bukan untuk membenarkan kesalahan, tetapi mengakui perasaan anak untuk disentuh hatinya tadi. Salah satu caranya adalah kamu pasti merasa kesal, sedih, marah saat melakukan itu ya. Jadi ketika melakukan kadang dia itu protes kepada gurunya, artinya dia rame. Nah seperti itu juga ditanyakan dengan baik-baik. Dengan memahami perasaan murid, maka kita juga dapat membantu mencari solusi yang lebih baik sehingga anak tidak melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan atau kesepakatan. Langkah terakhir ini adalah bisa kita lakukan dengan cara apa? Apa yang kamu pikirkan tentang apa yang kamu lakukan? Apakah menurut kamu bahwa itu sudah sesuai dengan keyakinanmu, kesepakatan kita? Apakah sudah sesuai apa yang kamu lakukan dengan tata tertib yang ada di sekolah? Pasti jawaban mereka adalah tidak sesuai. Tapi kalau kita langsung mengatakan kamu salah, kamu tidak sesuai dengan tata tertib, kamu melanggar aturan, itu berbeda dengan cara kita melakukan apakah sudah sesuai, apakah itu dengan hari mulai sudah sesuai, apakah tata tertib yang ada sekolah itu sesuai dengan yang kamu lakukan. Pasti jawabannya tidak. Itu menjawab dengan berbeda dengan pertanyaan kalau kita langsung menjawab anak bahwa anak itu langsung salah. Ketika hatinya sudah tersentuh, maka bisa ditambah lagi bagaimana menurutmu kita bisa memperbaiki situasi seperti ini lah, itu menanyakan solusi pada anak. Jadi semuanya dititipkan di pundak murid atau peserta didik. Jadi kita hanya memfasilitasi sebagai guru untuk melakukan segitiga restitusi tadi. Nah, ketika sudah melakukan kesalahannya, kemudian tidak sesuai dengan apa yang ada di tata tertib sekolah, maka anak pasti akan mencari solusi lah. Salah satu guru ada di situ juga bisa membantu solusi yang lainnya, yang mana nanti bisa anak memberikan sebuah solusi dan melakukannya solusi tersebut sesuai dengan kesepakatan diskusi yang ada. Sehingga dengan cara ini anak bisa menjadi dan diajak untuk berpikir kritis sesuai dengan kecerdasan abad 21 zaman sekarang yang diperlukan oleh pemerintah yang 4C itu ya. Jadi bisa berpikir kritis dan juga bertanggung jawab apa yang telah dilakukan oleh peserta didik yang melakukan kesalahan. Karena apa? Karena dia juga melakukan dan membuat solusi dari diri dan hati mereka sendiri. Selanjutnya adalah apa manfaat ketika kita melakukan segitiga restitusi ini? Salah satunya adalah bisa meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Biasanya kalau ini yang terjadi dan melakukannya adalah anak perempuan, maka kadang-kadang dia itu merasa minder, kadang sampai stres. Tapi kalau didampingi dengan gurunya, kemudian disentuh dengan hatinya, apalagi ada ikatan emosional, maka anak akan percaya dirinya bertambah dan akan melakukan yang lebih baik, bahkan lebih baik lagi, dan akan melupakan dan tidak melakukan kesalahan baik yang sama maupun kesalahan yang lain. Selanjutnya adalah bisa membangun hubungan yang baik antara orang tua, guru, dan anak atau peserta didik. Ini juga perlu dilakukan terkhusus untuk guru BK ya, konseling. Ini sangat penting menurut saya karena setiap harinya bertemu dengan anak-anak yang bermasalah. Selanjutnya ini juga bisa mendorong anak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan yang terakhir adalah ini juga bisa membantu dengan belajar
belajar dari kesalahan. Istilahnya adalah tidak terjatuh dari pelukan yang sama. Jadi kalau sudah melakukan kesalahan, kemudian sudah tahu bahwa itu salah dan tidak sesuai dengan tata tertib dan peraturan, bahkan di kelas misalkan ada kesepakatan kelas dengan wali kelas, maka mereka juga akan dengan sadar dengan sendirinya karena mereka berawal dari perasaan dan hati mereka. Ini juga pernah saya lakukan ketika anak-anak di produktif. Pasti kebanyakan dari peserta didik atau murid-murid di SMK adalah mementingkan, lebih memprioritaskan pembelajaran yang produktif atau kejuruan daripada, meskipun tidak semuanya, daripada pembelajaran yang umum seperti saya bahasa Inggris dan sebagainya. Itu jika ada pekerjaan yang sama, maka yang lebih dipentingkan adalah bahkan mereka lembur-lembur. Ketika itu ya juga saya tanya, mau saya lembur Pak, karena ini apakah sesuai? Oh tidak sesuai. Karena apakah itu sudah program sudah benar? Apakah pelajaran bahasa Inggris masuk di rapor? Oh masuk Pak. Kalau rapornya bahasa Inggris baik, kalau nggak kerjakan, maka rapornya juga bagus. Tidak Pak, nggak kerjakan. Terus program bagaimana? Saya akan kerjakan Pak. Seperti itu. Jadi dan bagaimana nanti saya tidak akan mengulangi Pak. Jadi tetap akan saya tidak mengesampingkan pembelajarannya. Meskipun produktif saya jurusannya ini, maka tetap saya juga akan mementingkan pelajaran yang lain. Akhirnya bagus seperti itu. Itu salah satu contoh yang telah saya lakukan. Jadi saya menyentuh hatinya. Tapi yang laki-laki ya bisa saya sentuh tangannya. Tapi kalau yang perempuan ya tidak saya sentuh. Ya bisa bahaya ya Pak Wasid ya. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari segitiga institusi ini adalah salah satunya segitiga ini adalah pendekatan yang sangat efektif dalam membangun disiplin positif pada anak atau peserta didik. Karena apa? Zaman sekarang kalau kita kerasi, maka bisa berdampak tidak hanya bagi gurunya itu sendiri, tapi juga berdampak pada sekolah. Apalagi zaman sekarang itu mudah sekali viral ketika di foto, di video sama anak-anak langsung ditaruh di media sosial, sangat berbahaya. Salah satunya nanti bisa guru tersebut yang bersangkutan, bahkan nanti nama baik sekolah. Nah, nanti di ujung-ujungnya maka akan mendapat kita kehilangan banyak uang untuk menutup itu. Jadi sebelum dimulai atau terjadi masalah-masalahnya, kita itu melakukan segala sesuatu dengan cara menyentuh hati anak-anak. Dengan penerapan ketiga langkah ini, kita juga dapat membantu anak tumbuh individu yang bisa mandiri seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian juga bertanggung jawab, dan yang terakhir bisa berempati. Kenapa berempati? Karena kita tidak menghakimi, tapi kita tadi mau ngajak bicara empat mata. Lah bagaimana kalau satu kelas semuanya Pak? Ya kita bisa dikumpulkan semua, kita bahkan dari hati ke hati. Kita pun bisa seperti itu. Jadi dengan berempati maka anak juga ketika ketemu yang lainnya juga mungkin juga akan melakukan sesuatu yang sama yang dilakukan oleh gurunya. Karena guru tidak hanya sebagai pendidik, tapi juga sebagai role model. Bisa untuk sama anak ditiru. Gurunya mau melakukan apa, ngomong apa, betul-betul juga akan ditiru. Tapi ketika dengan halus, dengan melakukan segala sesuatu dengan baik, maka insya Allah murid juga akan melakukan seperti istilah guru kencing berdiri, murid kencing berduduk. Gitu ya. Kembali ya. Dia nggak ada. Jadi guru kencing berdiri, anak kencing sambil berlari. Istilahnya apa? Kalau guru melakukan sesuatu satu saja, murid bisa melakukan lebih dari satu. Dan itu berarti kan seperti itu. Bisa dua, tiga. Yang penting maksudnya adalah lebih parah daripada yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Jadi mungkin ini sedikit bisa menginspirasi atau menambah wawasan bagi Bapak Ibu khususnya yang ada di sini, sehingga nanti ketika kita mengajar kita juga memakai hati, membawa senyuman, sehingga anak-anak juga akan membawa hatinya juga dengan menyiapkan, mengerjakan segala sesuatu juga dengan hati.
Mungkin ini dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang diberikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti acara pada hari ini. Baik, melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Kursi tadi, saya juga menyampaikan penerapan budaya positif. Ya. Oke, budaya positif merupakan kebiasaan yang baik, yang bernilai positif, yang dikembangkan di sekolah harus disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama sehingga menumbuhkan nilai-nilai karakter pada siswa yang kuat. Ya. Kalau di SMK 4 ini sudah untuk penerapan budaya positif sudah banyak. Kita membiasakan bersalaman ketika pembelajaran, kemudian bertemu dengan Bapak Ibu guru, kemudian kebiasaan positif lainnya kita sudah menjalankan pembelajaran yang berpihak pada siswa juga sama juga. Kemudian lingkungan sekolah yang nyaman itu juga merupakan budaya positif. Intinya untuk konsep budaya positif itu ada perubahan paradigma dalam pembelajaran, kemudian disiplin positif, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ini yang perlu kita ciptakan di sekolah kita. Baik, untuk perubahan paradigma ini yang perlu, kalau untuk perubahan paradigma itu harus dari diri kita masing-masing, ya. Untuk ini ada satu permainan yang mungkin bisa kita mainkan sehingga Bapak Ibu bisa lebih apa itu perubahan yang harus kita lakukan. Di sini ada permainan. Nanti Bapak Ibu silakan berpasangan dengan sampingnya. Kemudian Bapak Ibu ya, bisa dengan yang sampingnya. Kalau yang sampingnya mungkin bisa. Kemudian tuliskan di satu kertas sesuatu yang berharga dan simpan dalam genggaman Bapak Ibu rapat-rapat. Ya, untuk yang berpasangan nanti misalnya Bapak Ibu yang A, B, yang A nanti menuliskan sesuatu yang sangat berharga, kemudian simpan rapat-rapat, dan untuk Bapak Ibu pasangannya tugasnya adalah merebut memperoleh informasi dari apa yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu pasangannya dengan cara apapun, ya, dengan merayu, dengan memaksa atau dengan apapun. Silakan dicoba. Pak Komisin juga bisa dengan Pak Ringgi. Oke, silakan. Nanti akan kita amati bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah berhasil untuk melaksanakan mencari informasi dan memperoleh informasi yang diharapkan tadi. Silakan. Digenggam dulu, kemudian tugasnya yang satu adalah meminta informasi tersebut bagaimana sampai dengan cara yang dengan apapun sampai mendapatkan nanti kita
Tugasnya nanti salah satu sebutnya ya. Dengan cara mana itu atau apa? Ada yang sudah berhasil melakukan cepat sekali. siapa yang berhasil? Belum kawannya. Oh gitu. Ya. Berhasil ini. Oh tidak berhasil. Kawannya aku. Kalau sudah berhasil. Oke. Sudah berhasil. Oh, berhasil. Oh ya. Pak Ridi gimana? Sudah berhasil. Berhasil ini Pak. Ada. Oke. Ya, ada yang sudah berhasil mendapatkan informasi dari temannya. Oke, Pak Ridi, mungkin bisa dijelaskan perasaan apa yang setelah Anda bisa memperoleh informasi dari Pak Polisi, padahal itu adalah sesuatu yang berharga. Baik, terima kasih. Yang jelas perasaannya adalah senang. Bagaimana kebutuhan saya atau keperluan saya yang telah saya lihat benda yang ditulis catsheet sesuai dengan minat saya. Sehingga perasaan utama yang ada dalam diri saya adalah senang. Seperti ini. Terima kasih. Pak Mukhlisin, kenapa tadi bisa melepaskan informasi itu? Padahal informasi itu sangat penting dan berharga bagi Pak Mukhlisin. Salah satunya mungkin keinginan saya juga punya keinginan, Pak Ridi juga punya keinginan. Keinginan Pak Ridi adalah meminta informasi tentang saya yang paling penting, dan saya juga meminta tentang. Kalau saya hanya meminta saya, maka hak saya yang saya pakai. Tapi karena Pak Ridi tidak terlaksana. Solusi tadi yang kami pikir adalah bagaimana kalau kita saling adalah saling memberi informasi. Jadi haknya Pak Ridi dapat, kewajibannya juga dapat, saya juga begitu. Jadi ketika sama-sama begitu, namanya konsolidasi ya sebenarnya. Akhirnya kita bisa saling menukar informasi dan kita dapatkan apa informasi yang seperti tadi yang dibuat oleh Pak Ridi. Akhirnya kita sama-sama diuntungkan, simbiosis mutual. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pak Mukhlisin. Ada lagi yang berhasil mendapatkan informasi dari pasangannya? Pak Mas Duki. Pak Mas Duki. Silakan maju ke depan Pak Mas Duki. Ayo Pak Mas. Mau ke Pak Mas Duki. Oke Pak Mas Duki, bagaimana rasanya? Oke, nggak bisa. Bagaimana cara tadi mendapatkan informasi yang penting tadi dari? Alhamdulillah ini ya tidaknya kita sudah diberikan karena yo termasuk berharga. Berharganya apa? Ini insya Allah tujuan kita ke depan. Jadi saya tadi dapat dari sini ini jadilah manusia yang bermanfaat di mana saja. Itu sangat berharga. Saya kira bagus sekali kalau kita dapat, kita akan jadi manusia yang bermanfaat di mana saja, kapan saja,
apapun dimanapun berharga. Itu mungkin yang bagus kan. Terima kasih Pak Masuki. Pak Har sendiri bagaimana tadi bisa melepaskan? Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita dapat sesuatu yang luar biasa, dan ini juga termasuk di rukun Islam ya, yaitu tentang haji. Dan ini juga semuanya akan bermimpi bagi yang mampu, kuat segala macam kesempatan untuk ke rumahnya Allah. Dan lalu juga berharap ya bisa Allah bisa kesana umroh atau haji. Ini juga barangkali untuk teman-teman kita barangkali juga mengubah hatinya, yang tambah hatinya uang telah banyak, tapi kita juga belum bisa kesana gitu ya. Mudah-mudahan memberikan sepitung dan semuanya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, haji gitu ya. Mudah-mudahan juga diamal dulu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Har dan Pak. Terima kasih atas tadi partisipasinya. Dari permainan tadi kita bisa mengambil sebuah solusi bahwa apa yang tadi kita merebut ya, bagaimana kita mendapatkan sebuah informasi tersebut. Kemudian tapi tadi ada kenapa bisa memberikan, karena memang itu sangat dibutuhkan, meskipun itu sangat berharga bagi kita, tapi kalau itu bermanfaat bagi orang lain, kita juga bisa sharing dengan orang lain. Itu mungkin yang bisa kita dapatkan dari permainan ini tadi. Baik, selanjutnya ini masih berkaitan dengan teori kontrol ya, yang di sini seringkali masih ada miskonsepsi tentang teori kontrol gitu ya. Ada yang mungkin banyak ini adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid ya. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Kalau kita sebagai guru, kita menjadi fasilitator, bukan mengontrol apapun yang harus dilakukan murid. Kita memberi kesempatan kepada murid untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif akan bermanfaat. Tidak semua yang menurut kita itu positif itu akan bermanfaat bagi orang lain. Kita harus melihat situasinya, kondisinya, bagaimana atau siswa yang akan kita berikan motivasi tersebut. Latar belakangnya kenapa mereka mengalami hal tersebut itu harus diperhatikan. Jadi mungkin itu yang harus kemudian ada teori bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ya. Ada yang berpikir seperti itu, ada yang mungkin dengan kritik kadang-kadang bisa melemahkan orang juga. Melihat bagaimana kita mengkritiknya, menyampaikannya, itu mungkin bisa mempengaruhinya. Ada juga bahwa orang yang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini harus diluruskan bahwa kita sebagai orang dewasa harusnya memberi contoh yang baik, tidak harus memaksa apa yang kita inginkan, tapi lebih melihat apa kebutuhan dari siswa-siswa kita. Kemudian ini untuk meluruskan dari stimulus respon dan teori kontrol, kita melihat di stimulus respon realitasnya kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita bisa berbeda-beda. Di stimulus, semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tadi ada yang ketika ada orang lain membutuhkan, itu berarti kita memahami apa yang mereka butuhkan. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, meskipun siswa, kita tidak bisa mengontrol mereka, kita hanya bisa mengarahkan. Karena mereka masing-masing siswa itu mempunyai kodratnya, dan kita sebagai bapak ibu guru hanya bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik.
Kemudian selanjutnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Ya, daripada kita memaksa atau membujuk, kita mungkin lebih memilih untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, sehingga siswa dalam hal ini bisa memilih apa yang kita tawarkan. Mereka dalam melakukan tidak merasa terpaksa. Kemudian ini juga terakhir, model berpikir menang-menang atau yang di teori kontrol berpikir menang-menang. Maksudnya di sini kita tidak ada yang kalah atau menang, tapi sama-sama kita memilih apa yang terbaik buat kita semua. Itu yang baik. Untuk paradigma pembelajaran yang bisa kita lakukan di sini, yaitu pembelajaran dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Dan saat ini kita menggunakan profil pelajar Pancasila untuk menuntut atau mengarahkan apa saja yang harus kita lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu dan ini bisa diterapkan. Ada penerapan perubahan paradigma dalam pendidikan, terutama apa yang harus kita lakukan, langkah-langkahnya. Yang pertama, kita bisa merubah pola pikir lebih terbuka lagi, kemudian bisa mengikuti kalau kita sebagai guru kita bisa menerapkan prinsip Hajar Dewantara bahwa semua berpihak pada murid. Bukan berarti kita harus mengikuti apa yang diinginkan siswa, tapi kita lebih kebutuhan mereka apa dan kita bisa menyesuaikan, terutama dengan pembelajaran kita. Kemudian dengan desain kurikulum yang lebih fleksibel, kemudian implementasi pembelajaran yang berpihak pada siswa, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, ya, untuk di semua saja, tidak hanya pembelajaran yang berbasis teknologi, di semua mata pelajaran diupayakan untuk penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau pemanfaatan TPEC. Kemudian penilaian berbasis pembelajaran, yang selanjutnya menciptakan budaya sekolah yang positif, kolaborasi dan partisipasi komunitas, pengembangan profesional yang berkelanjutan, dan evaluasi penyesuaian. Itu yang bisa kita terapkan di sekolah atau di pembelajaran kita untuk perubahan paradigma yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mohon izin saya sampaikan kepada Bapak Ibu hebat bahwa diseminasi pada pagi hari ini nanti juga dibutuhkan dalam sertifikat Bapak Ibu. Jadi untuk pengisian PMM. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua berkenan hadir menghadiri designasi program kita. Jadi ini saya sebagai termuda dari teman-teman mohon izin dan mohon maaf. Ini adalah program lanjutan dari CDB. Jadi kami perlu saling berbagi pengalaman apa yang kita dapat dalam pendidikan 6 bulan yang nanti kita akan tempuh. Nah, menyambung dari materi-materi sebelumnya, yaitu dasar tentang garis terusi, kemudian buati tentang budaya positif, maka tema yang saya ambil di sini adalah tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini bagaimana kita bisa menumbuhkan peserta didik dari dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita bisa merangsang peserta didik sehingga mereka timbul renyuh atau timbul perasaan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah tahu benar dan salahnya. Kemudian langkah apa yang mereka akan lakukan untuk membetulkan atau untuk
membenahi kesalahan yang telah dilakukan. Jadi perasaan intrinsik yang kita timbulkan atau Bapak Ibu timbulkan sehingga mereka sedikit menyadari. Jadi sebagai Bapak Ibu, sebenarnya ada beberapa posisi kontrol yang ada pada diri kita, yaitu yang pertama sering kita lakukan yaitu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman dan pemantau serta menjadi manajer. Nah, yang paling terakhir adalah sebagai manajer, seperti halnya yang pernah disampaikan Jaksin tadi, Pak Mukhlisin, bahwasanya sebagai manajer mereka harus lengkap bagaimana dia bisa menggali informasi, kemudian menimbulkan perasaan intrinsik dari peserta didik sehingga mereka dapat membenahi apa yang telah mereka lakukan atau kesalahan-kesalahan dan bisa menawarkan solusi. Jadi bisa menawarkan solusi. Solusi apa yang saya akan ambil misalkan dalam satu contoh, ada anak peserta didik kebetulan ini melawan dengan Bapak Ibu gurunya, tetapi dengan posisi kontrol sebagai manajer sehingga Bapak Ibu guru yang bersangkutan dapat menggali informasi, kemudian dapat menimbulkan bahwa hal yang mereka lakukan itu kurang betul atau bisa dikatakan salah. Maka peserta didik dengan mengakuinya, dengan mengakuinya diri sendiri bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, sehingga dia bisa memberikan solusi. Contoh, baik Ibu, saya merasa bersalah apa yang saya lakukan terhadap Bapak Ibu A kemarin itu kurang tepat, sehingga saya kedepannya tidak akan mengulangi lagi dan akan meminta maaf. Nah, intinya ini kan akan meminta maaf, sehingga apa yang mereka lakukan atau Bapak Ibu lakukan dengan fungsi kontrol segitiga restitusi itu akan berhasil. Ini kami atau saya pribadi juga banyak belajar dan terus akan berproses. Semoga semakin mengetahui apa yang saya akan lakukan, karena kita tahu bahwa di SMK ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi peserta didik, mulai dari pergaulan, kemudian adat istiadatnya, kemudian ruang lingkup keluarganya dan sebagainya. Maka pendekatan-pendekatan secara individu, Bapak Ibu guru atau saya terhadap peserta didik ini harus dilakukan. Bagaimana kita bisa menjadi teman, kemudian bagaimana kita menjadi guru. Tidak seharusnya kita menjadi guru terus, karena kita juga harus menjadi teman curhat. Kemudian bagaimana kita bisa memposisikan diri kita. Nah, yang pertama ini adalah posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Zaman dulu, contoh misalkan saya ini ketika SD nakal, otomatis secara tidak langsung digajul, dicita, dijewer. Maka saat ini sungguh luar biasa pembahasannya, maka hal itu sudah dikatakan atau tidak dibenarkan. Selain berbenturan dengan undang-undang dalam pembelajaran, kemudian berbenturan dengan prinsip pembelajaran yang sudah diagung-agungkan atau kita rumuskan dalam pembelajaran saat ini. Nah, sebagai penghukum ini biasanya berupa fisik, kemudian verbal atau menghadik dan menunjuk-nunjuk serta menyindir. Nah, ini salah satunya sebagai penghukum. Misalkan, kamu itu gimana dan sebagainya, itu sudah salah satu sebagai penghukum. Nah, ini saya waktu di Tintan itu sama melakukan hal seperti itu, Bapak Ibu. Tapi dengan berjalannya waktu saya coba
supaya asam lambung saya juga sedikit turun. Karena juga mempunyai ada klub, salah satu klub yang dari SMK 4 klub asam lambung. Salah satu hikmahnya itu. Nah, bahasa-bahasa verbal ini secara tidak langsung efeknya kurang baik terhadap peserta didik. Kalau peserta didik punya mentalitas yang tinggi, maka dia akan lebih bersemangat memperbaiki dirinya. Tetapi kalau tidak memiliki mental, maka dia akan down dan terus. Kalau misalkan seperti saya mau diapakan saja, insya Allah mentalnya sudah aman lah, karena didikan orang desa itu kan mentalnya luar biasa. Mental biasa, ladang, dipagol, diboke, diguyur dan sebagainya, itu mental orang desa. Tapi banyak dan ada juga peserta didik di SMK 4 ini kebetulan mentalnya kurang begitu kuat, sehingga bahasa verbal dan fisik ini kalau fisik kita udah sedikit saja, fisik sudah kurang tepat dalam pembelajaran saat ini. Yang sering kita temui adalah verbal. Ini harus sedikit demi sedikit secara tidak langsung kita harus mulai menghilangkan. Tetapi timbul pertanyaannya demikian, Pak, apakah hal itu tidak boleh dilakukan? Nah, terkadang kita itu refleks Bapak Ibu. Pasti saya sendiri dan kami pelatih aksen ini punya tingkat emosi yang naik turun gitu. Kadang pas posisinya kita lagi baik, kemudian posisi kita lagi kurang baik, sehingga menemukan peserta didik yang tidak mengenakan ketika pembelajaran ini pasti ada. Contoh, kita sedang melakukan pembelajaran kemudian peserta didik tidur. Contoh lagi, kita melakukan pembelajaran peserta didik sedang bermain pesawat-pesawatan. Nah, langkah pertama yang perlu kita ambil adalah ini mungkin khusus untuk mahasiswa, kalau Bapak Ibu kan sudah berpengalaman, bisa melakukan dengan tatapan dulu, kemudian sampai bisa bagaimana mengkondisikan peserta didik itu menyadari bahwa yang saya lakukan itu salah. Tidak harus itu, kamu diam dan sebagainya, tidak harus seperti itu. Tetapi dengan tatapan saja, insya Allah kalau peserta didik kita dalam kelas itu mengetahui maksud kita, maka mereka akan mengerti apa yang kita tujukan. Salah satu contoh lagi, apabila ketika kita mengkondisikan peserta didik dengan jumlah sekitar 1.700, 2.000, ini luar biasa untuk teman-teman akhir dan sebagainya, ketika di Labana ini sungguh repot. Tetapi kalau tidak mengetahui bagaimana trik dan triknya menghadapi peserta didik dengan begitu banyak, maka akan membutuhkan waktu lebih dari 5 menit. Tetapi kalau Bapak Ibu, teman-teman untuk mahasiswa untuk kedepannya, maka hal seperti ini harus dilakukan. Bagaimana kita bisa memposisikan diri ketika menghadapi peserta didik yang banyak, kemudian biasanya kan ada yang rugi dan sebagainya. Bisa juga nanti ketika pas pada waktu hari Senin boleh hadir di dalam kondisinya dan ikut. Selanjutnya adalah teman. Nah ini sebagai teman, guru bisa menjadi sebagai teman. Sebagai teman seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai teman dengan mereka tidak harus dihormati dengan buku-buku, itu tidak. Tetapi mereka harus mengetahui bahwa posisi mereka adalah peserta didik dan kita adalah guru. Itu aja. Karena guru atau kita ini sebenarnya kan tidak bilang hormat seperti itu kan dari peserta didik, tetapi mereka harus mengetahui bahwa posisi kita ada di sini adalah guru dan mereka adalah peserta didik. Nah, dengan pendekatan ini kita lebih tahu menggali informasi. Sebenarnya peserta didik itu seperti ini. Dia punya latar belakang, misalkan keluarganya yang beradul, kemudian dia ternyata butuh teman curhat, kemudian
bisa saja dia sering begadang malam, bahkan ke hal-hal negatif, misalkan dia sering pergaulan dan sebagainya. Pak, apakah kita harus Pak, apakah kita harus bisa mendengarkan cerita itu dan nama apa yang kita harus ambil? Iya, kita harus mendengarkan. Dan langkah Bapak Ibu yang diambil tidak harus langsung dibawa pimpinan sebagainya, tidak. Mereka berarti butuh cerita. Mereka butuh cerita, kemudian kita harus mengimbanginya ceritanya mereka. Jadi proses kadang-kadang peserta didik ini masih takut ketika diajak ke PV, kemudian diajak ngobrol dengan wali kelas. Takut dengan apa? Takut dengan peraturan yang ada. Misalnya Bapak PV dia dapat poin 25 dan sebagainya, sehingga keinginan peserta didik untuk bercerita ini kurang. Saya pengen cerita tentang kehidupan saya di luar, tapi saya takut. Takutnya kenapa? Takut ketika saya cerita nanti saya dibawa PP kemudian diproses dan sebagainya. Tidak seperti itu harusnya. PP juga kan sebagai teman, dia bertindak juga sebagai teman mereka, teman curhat mereka. Guru juga harusnya sama. Nah, ketika mereka bercerita, maka di sini posisi kita harus bisa memposisikan bagaimana mencari solusi, kemudian bagaimana supaya dia tahu dan harus apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Selain menjadi teman, ini juga sebagai pemantau, Bapak Ibu. Jadi semua Bapak Ibu guru ini sebagai pemantau setiap pembelajaran, kemudian setiap hal yang berkaitan tentang peserta didik, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pasti Bapak Ibu guru kami semua ini melakukan. Contoh, Bapak Ibu guru sedang berjalan di KPA, kemudian tahu peserta didik dengan baju berlambangkan grafika. Maka hal yang perlu dilakukan, yang pertama satu adalah bisa dengan menanyakan sedang apa di sini dan sebagainya. Berarti pertanyaan yang pertama bukan langsung menjustis mereka bahwa peserta didik itu, loh, ya Allah kamu di sini kok malah di sini ya? Seperti itu kan lagi kalau udah Tapi kita menanyakan dulu maksud dan tujuannya. Kemudian tidak harus diselesaikan di situ. Tidak harus diselesaikan di situ. Karena berkaitan dengan mentalitas peserta didik. Nah, nanti besok dan sebagainya. Baik. Berarti sekarang misalkan sudah jam 4 sore, nanti Bapak Ibu kamu cari, dan kamu pulang dulu aja, besok Bapak ya, jangan di mana lah dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu kewajiban-kewajiban kita yang sudah melekat di Bapak Ibu semua, dan itu saya yakin semua sudah melakukannya, sehingga kontrol terhadap peserta didik, terhadap tanggung jawab yang ditambah khususnya SMKN 4 ini akan semakin kokoh. Kemudian sebagai pemantau ini kan biasanya itu pertama bisa membawa catatan penting, kemudian memantau secara langsung, melihat, kemudian menggali informasi terhadap orangnya, orang bersangkutan dan orang-orang di sekitar. Contoh, mencurigai peserta didik A, kemudian kamu menanyakan ke peserta didik B, menanyakan ke orang di luar situ untuk menggali informasi yang ada terhadap peserta didik A. Nah, ini adalah penggalian informasi. Kemudian hal apa dampak untuk peserta didik ketika kita sebagai pemantau? Yang pertama dampaknya adalah biasanya peserta didik itu menginginkan apa? Suatu hadiah dan takut karena hukuman. Hadiah seperti apa Pak? Hadiah itu banyak berupa pujian dan sebagainya. Dia ingin merasa lebih baik terhadap teman-temannya. Berarti dia menampilkan apa yang ada dalam karakter dirinya. Dia ingin mendapatkan pujian dari teman, guru dan sebagainya. Nah, kemudian kenapa dia harus takut dengan hukuman? Bapak Ibu dan teman-teman semua, teman-teman KKN. Jadi
hukuman ini biasanya kan dia berdasarkan peraturan yang ada. Sedangkan nanti lambat laun hal yang berkaitan tersebut ini kemungkinan bisa dihilangkan atau terkikis oleh waktu dan tujuan pembelajaran atau tujuan dalam pembelajaran usaha. Contoh demikian, peraturan ini biasanya ada ini tanpa melibatkan peserta didik, hanya mengacu pada kebutuhan baik kebutuhan sekolah, kemudian hal baik-baik yang dianggap baik untuk peserta didik. Contoh ada dua ya, misalkan kenapa peraturan sekolah tidak keyakinan kelas, kenapa peraturan kelas bukan keyakinan kelas, kenapa peraturan sekolah bukan keyakinan sekolah, misalkan ada dua. Nah, kalau keyakinan atau kesepakatan kelas ini dibuat secara bersama antara Bapak Ibu guru, kemudian bersama peserta didik. Ini sama halnya dengan peraturan sekolah. Peraturan sekolah juga dirancang oleh Bapak Ibu guru semua dan berhubungan dengan peserta didik atau melibatkan peserta didik, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita perlukan ini sama-sama menyadari bahwa keyakinan yang kita tulis bersama ini milik kita bersama. Kalau sifatnya peraturan, maka dia akan merasa takut terhadap hukuman. Sedangkan untuk hukuman di dalam pembelajaran saat ini sudah dihilangkan atau sudah dikikis dengan model-model pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif serta cara-cara pendekatan terhadap peserta didik. Nah, Bapak Ibu semua, tadi ada beberapa yang telah saya sampaikan berkaitan tentang 5 posisi kontrol, yaitu nomor 1 penghukum, kemudian teman, lagi pemantau, terus merasa bersalah, dan manajer. Yang paling eksklusif yaitu manajer. Biasanya untuk pembuat rasa bersalah ini kami dan kita dan orang-orang sekitar pun itu melakukan, Bapak Ibu. Contohnya gini, secara langsung saya ngobrol dengan orang A dengan nyindir-nyindir misalkan, terus kemudian orang tersebut ini merasa bahwa aku gak enak ya ternyata dengan pembicaraan tadi. Saya merasa bahwa saya ini yang disinggung. Nah, hal tersebut ini kalau kita lakukan dengan peserta didik, maka imbasnya secara tidak langsung yang pertama peserta didik otomatis dia akan menjadi kepercayaan diri kurang, kemudian hal tersebut juga kurang begitu baik karena dalam lingkup kita baik di dalam sekolah maupun di luar, di lingkungan luar kita ya, masih banyak kita menemukan misalkan teman lagi grupi, dia bahasanya ini secara tidak langsung mengenai perasaan seorang, dan orang tersebut minder atau merasa akhirnya kan merasa gak enak, kemudian jalinan komunikasi di antara dua tersebut akan berkurang. Nah, intinya Bapak Ibu guru, jadi dalam kita sebagai guru dan peserta didik ini, bagaimana kita bisa menumbuhkan perasaan intrinsik atau perasaan diri dari peserta didik agar peserta didik ini mengetahui dan menambah kedewasaannya, karena orang yang paling dewasa kan kita ya sekolah, walaupun mereka itu sudah dewasa. Bahkan terkadang kita menyampaikan terhadap peserta didik ini dengan bahasa anak-anak ini, kadang-kadang kurang enak ini, padahal mereka sudah bisa, tetapi tidak ada salahnya. Bagaimana kita bisa menggantikan dengan bahasa-bahasa lain. Nah, Bapak Ibu semua, sedikit yang saya sampaikan tentang 5 posisi kontrol
untuk menambahi dari materi-materi yang telah disampaikan Bu Ati dan Kasim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu narasumber dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sebagai informasi bahwa nanti kita insya akan menerbitkan sertifikat terkait dengan kehadiran kita di sini. Nanti akan difasilitasi oleh BSDM selaku naungan dari BSDM. Mungkin tadi ada pertanyaan terkait dengan resolusi, kemudian budaya positif yang disampaikan oleh kita. Dipersilakan. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa. Kalau tidak ada, monggo bisa langsung diakhiri. Buat dari pemaparan materi dari narasumber bisa kita ambil kesimpulan bahwa budaya positif merupakan salah satu fondasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa, yang mana pada penerapannya diperlukan kesadaran dari diri sendiri untuk saling mensupport satu sama lain untuk berbudaya positif. Alhamdulillah Bapak Ibu, rangkaian acara hari ini telah kita lewati bersama. Semoga ilmu dan informasi yang telah disampaikan Bapak Ibu narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua dan khususnya sekolah kita tercinta SMK Negeri 4 Malang. Amin, Allahumma amin. Kami dari pengisi kegiatan hari ini memohon maaf jika ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.